Silakan. Silakan teman-teman. Iya, oke. Bang, gimana nih Bang? Kemarin baru saja Laura Mezani diperiksa di Polres Jaksel, Bang. Seperti apa? Abang mungkin melihat perkembangannya sudah diperiksa dan ada mungkin dari Humas bilang sesuatu ke Abang atau seperti apa, Bang? Baik, terima kasih. Saya kemarin pagi dengan tim hukum serta keluarga Pak Umar Bajide, ada Bu Titin, Martin, Bintang, kemudian Pak Umar dan Fadel, termasuk eh, keluarga mereka, istri dari Martin, itu saya minta untuk mengikuti perkembangan pemeriksaan saudari LM atau Loli di Polres Metro Jakarta Selatan. Kenapa saya minta diikuti? Karena saya sudah menyatakan kepada mereka bahwa hasil pemeriksaan terhadap Loli yang sekarang sudah naik tahap penyidikan itu amat sangat penting. Guna ke depan saya mengambil langkah hukum bersama tim yang dalam hal ini tentu melakukan pembelaan terhadap saudara Fadel Al-Fajar Bajide. Nah, jadi pemeriksaan itu kemarin betul-betul kita amati. Saya amati, saya lihat, saya ikuti. Dan yang saya dapat informasi yang seharusnya itu jam 11 siang itu bergeser menjadi jam 4 sore. Saya melihat live-nya saudari NM yang katanya sedang berada di Jogja. Kemudian saya menyaksikan kedatangan saudari Edwin, omnya Loli, dan juga saya menyaksikan statement dari saudara Fahmi, pengacaranya NM, dan juga statement dari saudari atau adik saya Nurma Dewi. Nah, dalam perkembangan kemarin, saya melihat dan meyakini betul bahwa saudari Loli dan NM itu belum akur. Jadi kalau ada bahasa dari saudari NM yang mengatakan, gua nggak bisa dampingi Loli karena gua sedang berada di luar kota dan ada syuting lah. Catat ya, kata-kata NM ini harus menjadi perhatian kita semua. Katanya dia sedang memperjuangkan hak-hak anaknya. Dia sedang melindungi anaknya. Dan untuk pemeriksaan Loli ini sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kami penegak hukum, itu para lawyer dan tim hukum Fadel. Dan kalau kita sebagai seorang selebriti, ya seperti saya, sekarang mudah-mudahan Allah kasih nama dan sudah termasuk kategori misalnya, ya selebriti lawyer gitu ya. Rasanya kalau ada acara, syuting dan lain-lain, bisa kita atur. Gue belum bisa loh, karena gue ngurusi anak gue. Dan itu hanya 1 hari. Nah, jadi ini hanya kamuflase, hanya strategi membangun opini menurut kami, supaya jangan terbaca bahwa NM dengan Loli itu belum akur. Nah, kalau saya sebagai seorang akademisi dan lawyer, saya melihat bahwa ketidakhadiran NM itu patut kami duga sebagai sikap ketidakakuran antara Loli dengan NM. Begitu juga dengan situasi kedatangan dari saudara Edwin ke Polres. Saya tengok dia no comment, hanya 1-2 patah saja. Kelihatannya tegang semua. Kenapa tegang gitu ya? Kenapa masih tegang? Dan kami sebenarnya kemarin menunggu. Apa salahnya dibawa LM di depan kalian? Kan boleh dia datang,
wartawan menyaksikan. Kemudian kalau dia nggak mau diinterview, minimal dia dada-dada. Orang semua kan pengen melihat, ini anak sehat apa enggak? Ini kurus apa makin gemuk? Atau masih stabil? Dan wartawan itu adalah penyampai informasi kepada masyarakat. Saya lihat saya tampilkan Fadel. Saya suruh dia bicara, tapi pakai batasan-batasan. Lah, ini anak kan, mohon maaf ya, Loli itu sekarang 17 loh. Sebentar lagi 18. Jadi kalau bisa dibilang ini sudah benar-benar tipis gitu dari segi usia. Dan Loli itu dia sudah banyak berbicara tentang orang tuanya sebelum dia dijemput paksa. Jadi nggak usahlah terlalu dibentuk satu opini seolah-olah tidak bisa ditemui oleh si A, tidak bisa ditemui oleh si B. Bilang saja bahwa Loli belum ya mau duduk dalam pengertian baikan dengan ibunya, dan itu dalam dugaan kami begitu ya, belum sinkron, belum sehati, belum bicara hati Tuhan dalam pengertian semuanya baik-baik saja. Karena Fadel, kalau saya orangnya nakal ya, nakal sebagai dalam pengertian suka cari sensasi, saya pasti suruh Fadel itu datang biar rame kan, ini nah, saya bilang ke Fadel, no, jangan ya, kamu Fadel jangan datang, biarkan dia diperiksa, berikan dia semangat. Nah, ternyata Fadel buat di story dia, ya semangat ya sayang gitu, itu dikirim ke saya naikin Instagram saya. Jadi kita fair play gitu ya. Yang kita cari sekarang adalah kebenaran, dan kebenaran ini harus segera terungkap. Atas nama apa, atas dasar apa? Beban beratnya adalah dua. Satu, ketika seorang ibu diduga menelantarkan anaknya, lalu anak tersebut hidupnya, mohon maaf, diduga terlunta-lunta, sehingga menumpang di rumahnya Ibu Juliana Fernandez, Eda, dan Loves. Ini satu keluarga. Lah, orang ini tahu perkembangannya. Nah, lalu sekarang ibu itu bilang, maminya si Loli bilang itu anak gua dibohong. Emang bisa begitu? Nah, lalu pengacaranya ngomong kemarin, saya senyum-senyum terus sampai saya nggak marah, terus istri saya bilang nggak usah direspon. Begini, ini orang ya, kalau dia pengacara profesional, ya saya nggak pernah lihat tuh ada tim dia, kalau sendiri aja ya, sepahami itu. Kalau kita pengacara yang sudah ini, ya paling nggak ada staff, sehingga ada masukan yang diberikan gitu loh. Jangan kita berbuat sendiri, kita maju sendiri gitu. Bukan tidak bisa, tapi kan saya melihat banyak statementnya yang ngawur gitu. Contoh, dia mengatakan bahwa kalau saksi dari luar negeri, nah, itu nggak mungkin bisa, karena harus ada stempel tanda tangan cap basah, nggak mungkin bicara dengan kamera. Ini bukan sidang perdata, ini sidang pidana. Sidang pidana Zoom sering. Kalau luar negeri ya, kalau rangkaian peristiwa hukumnya ada di sana, ya diperiksa. Kasusnya Jessica pidana. Pak Kapolda Metro pada waktu itu, Pak Tito kalau saya nggak salah, dengan Krisnamurti dan Krim berangkat. Dan kita bisa mendatangkan, bisa juga tidak didatangkan. Sekarang kan zaman teknologi canggih. Nah, kalau memang bisa Zoom seperti kamu dengan saya. Kita sekarang nih, saya di kamera, kamu di kamera. Apakah yang saya katakan ini tidak berkekuatan hukum? Apakah yang saya katakan ini sebuah kebenaran atau rekayasa? Kan tetap harus ada pertanggungjawabannya juga. Lah, kalau kami itu sudah datang ke penyidik, sudah buat surat, itu sudah dilampirin. Data pribadi Ibu Juliana Fernandez ini, ya, ID card, Emma, Eda juga, Lopez juga, dan kita koordinasi. Dan penyidik sudah mengatakan oke, akan diperiksa. Anda harus diceritakan dari awal. Gitu. Bagaimana seorang Loli berangkat ke UK, sampai di UK 3 bulan, katanya ya, kemudian tidak dikirim belanja oleh maminya,
kemudian dia berhenti sekolah, kemudian dia terlunta-lunta, berpacaran dengan inisial A, kemudian dia curhat kepada Eda, kemudian Eda dan keluarganya menerima dia. Diperlakukan dengan baik, dimasukkan lagi sekolah. Jadi nggak usah dibilang itu sekolah nomor 1 terbaik, enggak. Menurut Ibu Juliana ke saya, sekolah tempat Loli itu adalah Taunton. Sekitar 45 menit. Lebih dari 45 menit ke sana. Jadi kalau dibilang berkelas, tidak berkelas, bukan itu sebetulnya materinya.